Selamat siang, perkenalkan nama saya Raverio dari kelas 12 IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu COVID-19 dan bagaimana cara pencegahannya. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian praktek mata pelajaran sosiologi. Di sini saya diberikan 5 pertanyaan yang bisa langsung kita bahas saja. Pertama, apakah kamu sudah mengetahui tentang COVID-19? Kalau sudah tahu, menurut kamu apa itu COVID-19 dan apa aja gejalanya? Saya udah tahu COVID-19. COVID-19 ini virus yang cukup mematikan. Pertama kali dilaporkan di Wuhan tahun 2019 bulan Desember, kemudian masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020. COVID-19 ini adalah virus yang menyerang pernafasan, bagian pernafasan, sehingga biasanya kita akan mengalami sesak nafas bila terkena. Terus gejalanya ada apa aja? Gejalanya ini biasanya ada pilek, batuk kering, terus meriang, pusing, bawaannya ngantuk, lemes, pengen tidur. Dan yang paling parah biasanya itu sampai sesak napas. Kemudian COVID-19 ini sebenarnya adalah virus yang udah ada sejak lama, yaitu SARS dan MERS. Cuma COVID-19 ini adalah mutasi dari SARS dan MERS yang kemudian menjadi SARS-CoV-2 yang sampai sekarang belum tahu COVID-19 ini dari mana asalnya, karena kemarin beritanya pertama kali ada COVID ini berasal dari Wuhan, namun WHO menetapkan bahwa virus COVID-19 ini ternyata bukan dari Wuhan dan saya belum tahu dari mana. Kemudian yang kedua ini, pertanyaan yang kedua ada, apa yang dapat saya lakukan untuk melindungi diri saya sendiri dan mencegah penyebaran virus ini? Biasanya saya melakukan mengikuti protokol dari pemerintah, mengikuti arahan dari pemerintah untuk menerapkan gaya hidup new normal dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemana-mana selalu pakai masker, selalu jaga jarak juga, selalu cuci tangan, jangan lupa juga bawa hand sanitizer, bawa desinfektan juga untuk memastikan area kalian beraktivitas itu tetap steril. Dan di sini pertanyaan yang ketiga ada bagaimana cara mencegah penyebaran virus ini juga ada, yaitu tetap menjaga jarak dan kalau bisa mengonsumsi vitamin terus supaya stamina tubuh kita menjadi lebih kuat, dan juga rajin berolahraga karena biasanya kesehatan dengan kita rajin berolahraga biasanya kita mempunyai stamina tubuh yang lebih kuat juga. Kemudian yang ketiga di sini ada bagaimana cara menggunakan masker yang benar. Jadi cara menggunakan masker yang benar itu harusnya maskernya itu bisa menutupi seluruh bagian hidung dan mulut. Jadi seperti ini. Saya ambil dulu maskernya. Nah, di sini kan ada kawat di masker. Masker saya seperti ini, masker medis. Nah, di masker itu, setiap masker medis itu di sininya ada kawat. Nah, kawatnya ini bertujuan untuk mengikuti bentuk dari hidung kita, agar hidung kita ini bagian hidung dan mulut yang harus tutup ini tetap rapat tertutup masker agar udara yang kita hirup telah difilter masker dan menjadi bersih. Cara pakainya seperti ini. Kita tarik dulu ke bawah, pastikan menutupi seluruh area. Kemudian setelah tertutup semua, kawat yang tadi dipaskan di hidung, kemudian ditekuk seperti ini agar si area yang harus ditutupin oleh masker ini tetap bisa tertutup dengan sempurna, agar masker ini bisa melindungi kita dengan baik dan lebih efektif tentunya. Dan yang saya tahu masker medis yang saya pakai ini biasanya menurut info yang saya baca juga ini bisa sampai 80% memfilter udara. Kemudian ada lagi masker N95, kalau nggak salah itu 90 atau 95%, saya lupa, tapi antara 90 sampai 95% efektivitas untuk memfilter udaranya. Kemudian masker ini kalau bisa jangan ditaruh di tempat-tempat umum kayak meja, kursi. Itu kan tempat-tempat umum yang paling banyak disentuh orang ya. Karena masker ini kan kita pakai persis di depan hidung dan mulut. Kalau masker kita kotor, otomatis
udara yang kita hirup pasti udara kotor. Terus gimana caranya supaya masker tetap bersih? Kalian bisa bawa kantong plastik dari rumah, pastikan kantong plastiknya itu bersih, steril. Jadi setiap kalian mau makan, maskernya ditaruh aja di kantong plastik, kantong plastiknya ditaruh di meja nggak apa-apa. Yang penting maskernya jangan sampai terkena langsung dengan barang-barang di luar, kayak masker, kayak meja, kursi yang saya udah sebutin tadi. Kemudian yang keempat, apakah sudah ada vaksin untuk COVID-19? Kalau sudah ada, sebutkan nama vaksin yang saya ketahui. Vaksin ini sebenarnya ada banyak di dunia ya. Namun yang masuk ke Indonesia ini sebetulnya ada dua. Ada Sinovac dan AstraZeneca kalau nggak salah. Tapi yang digunakan saat ini hanya Sinovac. Kenapa? Karena ada berita yang mengatakan setelah divaksin oleh vaksin AstraZeneca, banyak orang yang mengalami darah beku dan mengalami gagal jantung, sehingga pemerintah Indonesia tidak jadi menggunakan vaksin AstraZeneca ini dan tetap menggunakan vaksin Sinovac. Terus yang terakhir, yang kelima, menurut pendapat saya seberapa ampuh vaksin COVID-19 melindungi kita dari penularan? Menurut saya seberapa ampuh vaksin itu semuanya tergantung kita lagi, tergantung diri kita masing-masing. Vaksin ini kita harus ketahui dulu ya, vaksin ini bukan obat, bukan vitamin yang bisa dikonsumsi secara terus-menerus, secara jangka panjang. Bukan berarti setelah kita amit-amit, setelah misalnya salah satu dari kalian yang kena, terus kalian divaksin langsung sembuh, enggak gitu. Jadi cara kerja vaksin ini, sebenarnya vaksin itu adalah virus yang dilemahkan menjadi virus baik yang kemudian disuntikan ke dalam tubuh kita untuk membentuk antibodi di dalam tubuh kita untuk mencegah penularan virus yang ada. Jadi sebenarnya vaksinnya efektif nggak? Efektif. Ampuh nggak? Ampuh. Tapi ya balik lagi, kalau kitanya nggak bisa menerapkan protokol kesehatan, nggak bisa menjaga jarak, nggak bisa pakai masker, nggak bisa cuci tangan, ya vaksin ini nggak ada gunanya. Dan perlu kalian ketahui juga, vaksin ini kan membentuk antibodi dalam tubuh. Kalau kalian habis divaksin, jangan kalian langsung merasa, wah saya udah divaksin, udah kebal. Nggak gitu konsepnya, nggak gitu cara kerjanya, karena tubuh kita juga memerlukan waktu untuk membentuk antibodi untuk melawan virus yang ada juga. Jadi kalau dibilang ampuh ya ampuh, tapi ya balik lagi ke diri kita, kita bisa menerapkan protokol kesehatan apa enggak. Kalau bisa menerapkan ya vaksinnya ampuh. Mungkin segitu aja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mohon maaf bila ada salah perbuatan. Semoga kita semua sehat, dilindungi Yang Maha Kuasa selalu. Terima kasih telah menonton.